Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Makanya timbullah usul fikih yang menyebutkan bahwa segala sesuatu ibadah itu diperbolehkan sampai ada larangan, ya, sampai ada dalil yang melarang ibadah tersebut. Nah, ada lagi timbul usul fikih yang lain bahwa segala sesuatu ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Gitu. Jadi ada beberapa versi, ya. Jadi bagaimana kita menggunakannya, gitu ya. Tapi intinya tadi Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah tidak perintahkan apapun tidak gitu, ya, kecuali untuk ibadah kepada Allah, ya. Bentuknya apa? Nah, ibadah itu beda-beda ulama. Jumhur ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2 ibadah itu. Satu ada ibadah badaniyah. Yang kedua ada ibadah batiniyah. Ada juga yang menyebutkan yang 3 itu ada maliyah. Satu ibadah badaniyah, badan fisik. Yang kedua batin, ibadah batin. Yang ketiga ada yang menyebutkan ibadah mal. Tapi ada yang menyebutkan 2. Ibadah mal itu fisik juga, badan juga. Jadi cukup 2. Jadi ibadah badaniyah dan ibadah batiniyah. Nah, yang paling afdol ibadah badaniyah adalah sholat, gitu. Ya, Abdul ibadah al-badaniyah ad-dhahirah itu salat. Yang paling afdal. Yang wajib, semua yang wajib. Contoh saum, zakat, apapun yang wajib, berarti salat itu yang lebih utama, lebih afdal. Tapi kita bangga kene setelah haji daripada setelah salat, ya. Biarinlah nggak sholat juga, yang penting ke haji gitu. Padahal yang paling afdal ibadah badannya adalah sholat. Ya, yang paling afdal itu sholat. Sehingga sholat itu nggak ada rukhsah. Selama kita pikirannya masih waras, sakit apapun, separah apapun, tidak ada rukhsah. Tidak ada, oh boleh karena ini beda dengan saum contoh. Kalau saum ketika sakit, boleh nggak saum. Ya. Tapi kalau sholat, tetap harus bagaimanapun caranya. Gitu. Kecuali kalau akalnya ngesilang, nugelo, apa hilang akal, bolehlah. Kalau hilang akal mah pingsan misalkan, koma, itu nggak wajib tuh. Pikun tuh, udah nggak wajib tuh. Kenapa? Karena udah nggak ada akalnya, gitu. Selama ada akalnya, sakit separah apapun sholat, sampai dengan isyarat saja gitu, ya, harus sholat, ya. Jadi paling afdol ibadah badaniyah itu adalah sholat. Kemudian setelah sholat adalah saum, wa ba'daha as-saum. Setelah sholat paling afdol badaniyah, yang ibadah badaniyah adalah saum. Kenapa saum? Karena saum itu menahan hawa nafsu. Gitu. Karena banyak orang yang bisa celaka itu kan dengan hawa nafsu. Makanya dengan saum itu, oke, banyak sekali hadis yang menyebutkan kan, misalkan kalau ada
kalau kalian sedang saum, kemudian ada yang mencaci maki, ada yang membuat kamu marah, katakan olehmu, ana shaimun, maaf, saya sedang saum, gitu. Sampai gitu ya. Jadi orang-orang artinya ketika dia ngelawan dengan nafsunya berarti pahala saumnya hilang gitu. Kalau orang yang saum itu bisa menahan set. Bahkan kalau dulu kan awal-awal saum itu Pak Cecep itu saking harus menahan hawa nafsu, tidak boleh berhubungan sama istri siang malam. Botak. Nah, tetapi kan ternyata banyak yang nggak kuat Pak Cecep. Semalam-malaman, waduh ya Allah gitu. Makanya ada datang ayat berikutnya, boleh malam makan gitu. Itu artinya apa? Tadinya Allah itu menguji gitu ya. Menguji kuat nggak gitu. Kalau sebulan menahan hawa nafsu birahi gitu. Ternyata sulitnya. Nah itu saking sulitnya saum itu menahan nafsu, itu pahalanya besar. Nah setelah itu baru haji. Kenapa? Karena haji itu kan ibadah fisik, ibadah pesak, ibadah batin. Kumpul di situ dalam haji, maka berat. Gitu. Badannya sama. Iya. Iya, karena ya. Ta'budiyah ya. Ta'budiyah itu artinya ya dari Allah aja seperti itu. Ta'budiyah. Ya. Nah, adanya jihad untuk apa sih? Jihad itu kan intinya kan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak ke kebaikan, mencegah kepada munkar. Itu intinya. Jihad itu mengajak kebaikan. Nah, setelah diajak kebaikan kemudian tidak mau berbuat baik, untuk apa gitu. Nah, ini versi beberapa versi ya. Ada versi dalam hadis yang paling afdol adalah sholat, kemudian jihad, kemudian birrul walidain ada ya. Kedua jihad, ketiga birrul walidain. Banyak versi hadisnya, banyak ya. Nah, jadi kita versi yang ini ya dulu. Ini versi yang disebutnya yang rukun Islam dulu lah. Yang di rukun Islam di urutannya, bukan jihad kan nggak termasuk rukun Islam. Tapi kalau Mu'tazilah itu menyebutkan rukun iman tuh, jihad itu. Jadi kalau orang yang tidak jihad itu lepas imannya. Itu Mu'tazilah tuh. Termasuk rukun iman tuh. Nah. Dan percaya kepada Allah bahwa Allah itu adil, itu wajib iman, diimani gitu ya. Beda-beda paham-pahamnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah haji baru zakat. Zakatnya. Ya. Zakat ya. Ini di dalam ini. Nah, kemudian banyak sekali yang batin, ibadah batin. Salah satu yang paling utama jelas iman. Itu urusan batin iman tuh. Ya. Ibadah yang paling tinggi yaitu iman. Yang kedua ma'rifat. Itu batin ya, ma'rifat. Yang ketiga tafakur. Ya. Nah, Masya Allah ya karimnya, makanya dalam hadis banyak sekali ya ketika kita tafakur sesaat adanya. Itu lebih baik daripada 70 rakaat sholat. Ada sholat tadi lebih hebat ya, paling afdol badannya. Itu tafakur. Nah, 3 dulu aja lah yang batin juga. 1 iman, 2 ma'rifat, 3 tafakur. Nah, kemudian tafakur itu apa sih yang harus ditafakuri? Berapa sih jenis yang harus ditafakuri gitu. Nah, balik lagi kemarin tadi jumhur ulama menyebutkan dalam tafakur itu 5 yang harus kita tafakuri. Dan tafakur. Yang pertama, mentafakuri ayat-ayat Allah. Ya. Yang pertama tafakur
fi ayatillah, ayat-ayat Allah. Kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baca Quran, makna ditafakuri oleh kita. Oh ternyata ini. Nah, ayat-ayat Allah itu ada dua kan, yaitu ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah yang ada di alam. Hujan itu ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Panas, sakit, sehat, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu ditafakuri oleh kita. Nah, itu disebut ayat-ayat Allah. Ketika kita mentafakuri ayat-ayat Allah, maka yazamu at-tawajjuh ilaihi, maka akan berbuah apa? Tawajjuh kepada Allah. Apa itu tawajjuh? Yang harap guru. Tawajjuh itu wajah menghadap kepada Allah. Yang harap bahasa Sunda. Saya dibahasakan namanya yang harap. Saya punya yang tenongongan tengah baliur lah, tengah baliur gitu. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah itu. Ya. Kemudian apa? Akan timbul yakin. Ketika kita mentafakuri ayat-ayat Allah akan timbul yakin. Masya Allah ya Karim. Ini ayat-ayat Allah. Padahal berapa ribu tahun ke belakang ini ayat-ayatnya sudah disebutkan oleh Allah. Sekarang terbukti. Oh Masya Allah, betul. Ini ayat Allah itu sangat luar biasa. Sekarang terbukti dengan ilmiah merasa yakin. Maka ketika kita mentafakuri ayat-ayat Allah baik dalam Al-Quran atau yang ada di alam, akan timbul keyakinan. Akan menghadap, wah Masya Allah, nya Allah tuh hebat gitu. Timbul keyakinan, maka tafakurilah ayat. Nah, dalam keterangan yang lain kan tafakurilah ayat-ayat kami yang ada di alam, jangan mentafakuri datku gitu. Karena kamu tidak akan kuat mentafakuri datku gitu. Kalau mentafakuri sifat-sifat boleh, kalau mentafakuri dat Allah itu nggak akan kuat, nggak akan nyampai otak kita. Nah, timbul keyakinan. Coba aja kita misalkan mentafakuri. Kadang-kadang ya sedang hujan, sini hujan besar, pas sini enggak, atau di sini enggak, pas itu hujan brek gitu. Coba kalau enggak ada yang mengatur, ya. Kan kita merasa, oh Masya Allah, keyakinan kita akan tambah terus. Makanya tafakur itu Masya Allah, kan pahalanya hebat. Itu batin tuh ya, amalan batin tafakur itu. Satu, mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang Qur'annya maupun yang kauniyah yang ada di alam. Itu akan timbul keyakinan dan tawajuh. Yang kedua, yang harus ditafakuri oleh kita adalah nikmatullah, nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya dikasih sehat, saya dikasih kesempatan. Banyak orang yang dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk mencari ilmu, tapi tidak mau berangkat. Tapi aku diberi kesempatan oleh-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Saya kuat, saya sehat, saya diberi kesempatan, mata, telinga, dan seterusnya. Tafakuri oleh kita nikmat-nikmat Allah. Ya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ya, itu nikmat iman Islam tuh sekarang mah tidak terlalu karawasnya, nggak terlalu kerasa ya nikmatnya iman itu Islam itu. Tapi setelah meninggal, aduh Masya Allah ya Karim, itu pondasinya ya. Amal apapun tidak akan berarti kalau tidak ada iman, tidak ada Islam. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu kerasa nikmatnya tuh iman Islam tuh. Walaupun disebutkan oleh kiai-kiai, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, tapi can pati karawas gitu ya. Beda jeung nikmat kesehatan kan, karawas pisan kan. Terasa sekali kalau sehat itu. Sampai orang tuh berani mengeluarkan berapapun sampai habis uang apapun gitu ya untuk kesehatan. Itu berarti benar-benar mahal gitu. Nikmat sekali.
Nggak mau kan orang misalkan dikasih kekayaan banyak tapi hayu segeringan nanaonan makan ditaker gitu ya. Nggak boleh makan ini dan itu ya. Kalau kita mentafakuri nikmat Allah, yatawalladu anhu al-mahabbah, akan lahir sifat mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Masya Allah, ya Allah, aku diberi ini dan itu ya Allah, sehingga nanti akan cinta. Ini konsep. Coba gini logikanya gini. Ketika ada seseorang sering memberi ke kita, coba gimana psikolog kita? Beda gitu. Resep kasih itu masuk mere wae kan. Beda kan utara mere mah kan. Itu ayam mahabbah. Tapi karena sering ngasih ke kita rezeki itu pasti mahabbah. Senang gitu. Itu logika kecil. Jadi ketika kita yakin, wah Masya Allah ya Karim, ini nikmat dari Allah, kita akan mahabbah kepada Allah, akan cinta kepada Allah. Nah, cintanya pasti beda-beda lah, tergantung penghayatan kita terhadap nikmat itu sendiri. Apakah nikmat itu hanya rezeki dohir, uang, harta gitu, atau yang lainnya? Tergantung kita ya. Dua tuh tafakur. Yang kedua, yang ketiga, mentafakuri terhadap wa'dullah, janji Allah. Tafakuri janji-janji Allah. Salah satunya misalkan barang siapa yang mau ngaji, maka dia disebut orang takwa. Barang siapa takwa, maka Allah berjanji, wa mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, aku jamin beri solusi olehku. Wa mayattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar, solusi yang tepat, cepat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki la yahtasib. Definisi la yahtasib yang kita pahami apa sih? Rezeki mudah-mudahan kayak rezeki nah, bahasa orang mah rezeki la yahtasib. Nah, nya gitu. Aya rezeki la yahtasib teh kumaha? Kan orang sok sering ngadoa gini. Ya Allah berilah rezeki yang layak tasib gitu. Layak tasib. Layak tasib itu mananya banyak. Layak tasib itu yang pertama tidak dihisab. Oke. Yang kedua tidak dihisab, tidak bisa terhitung banyaknya gitu. Rezeki layak tasib itu. Jadi rezeki layak tasib itu tidak bisa dihitung banyaknya, satu. Yang kedua tidak bisa diperkirakan dari mana datangnya. Gitu. Contoh, tiba-tiba dia ngontak. Ini, pesan ini sekian. Setelah itu banyak yang pesan, itu kan kita nggak memperkirakan gitu. Layak tasib. Ini layak tasib itu tidak bisa terhitung banyaknya atau dari mana datangnya, itu layak tasib. Ada orang makan ayam masihan, rezeki layak tasib, itu juga benar sih. Benar itu juga, rezeki layak tasib ya gitu. Memang benar itu tidak bisa dikira-kira dari mana datangnya tiba-tiba ya, itu juga layak tasib. Hanya bukan hanya itu, jadi banyak itu layak tasib. Nah, kalau kita mentafakuri janji-janji Allah, akan apa? Akan timbul motivasi. Karena Allah sudah janji. Contoh, 1 kali ngaji itu lebih baik daripada 1000 kali ibadah gitu. Lebih baik daripada 1000 kali sedekah, kan itu. Jadi kalau janji Allah ini jadi termotivasi tuh. Oke, 3 tuh ya. 3. Yang keempat. Yang keempat mana lengit? Yang keempat,
Au fi wa'idillah. Yang keempat, tafakur terhadap ancaman-ancaman Allah. Kalau berbuat nista, berbuat jahat, pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan terlihat olehmu. Sekecil apapun kebaikan maka akan terlihat olehmu. Sekecil apapun kejelekan, kejahatan pasti akan kamu lihat akibatnya. Jadi sebetulnya apapun yang kita perbuat, kita ucapkan itu tabungan untuk kita, celengan untuk kita. Jangan dikira nggak dibalas, pasti semuanya dibalas gitu. Itu ancaman Allah ya. Pasti apapun yang terjadi itu pasti akibat dari perbuatan kita. Yang baik, yang buruk pasti dibalas. Itu tafakur. Ya. Nah, kalau kita mentafakuri tentang ancaman Allah, akan timbul sifat apa? Rahbah. Betul, rahbah. Rahbah itu takut. Makanya aslul ibadah itu al-khauf, at-taqwa. Asal pokok dari ibadah adalah khauf. Kalau orang sudah tidak ada ketakutan kepada Allah, itu seenaknya. Kalem gitu. Makanya takut tuh ya, yang paling utama kita tanamkan takut. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu ingin menanamkan khauf, takut, rahbah, itu banyak sekali cara. Contoh misalkan ada seorang ulama, Masya Allah ya Karim, sedang turun imannya, ibadahnya, tandanya apa? Ibadahnya nurun. Dia tuh metodenya apa? Metodenya dia ambil lilin gitu. Kalau sekarang lilinnya ada api. Kemudian ini api kecil segini-gini. Jarinya dimasukin sini kan. Dibakar. Dia langsung panas. Ya Allah. Dia jawab sendiri. Ini baru api yang kecil. Apalagi badan saya dinerakakan. Nah, motivasinya, oh iya, takut gitu. Itu banyak metode yang digunakan oleh para ulama untuk memotivasi diri takut terhadap siksa. Ya, jadi kalau kita mentafakuri ancaman-ancaman Allah, maka akan timbul rahbah, khauf, takut. Kalau ada orang yang sudah tidak ada khaufnya, seenaknya. Sholat seenaknya gitu. Kalau nggak ada takut ya udah. Gitu. Makanya pokok rasul amal itu khauf, rahbah. Yang keempat, yang kelima yang terakhir ya. Taksirin nafsi, taksirin nafsi. Yang harus ditafakari oleh kita yang keempat adalah taksir itu taksir dengan sod ya. Taksirin nafsi, lalaworanya diri. Namun pada lalawora teh sembrono. Lalawora itu lalaworana diri dina ibadah, dina taat. Namun pemimpin lalawara apa? Ya gitulah pokoknya. Lalawaranya diri karena ibadah, Gusti. Meremehkan gitulah, menyepelekan gitu. Menyepelekan dengan ilmunya, dengan apanya gitu. Nggak gampangan gitu. Alah udahlah gini aja, gini aja gitu kayak gitu. Menyepelekan aja gitu, meremehkan gitu. Nah, dalam ibadah ya Allah, aku ini seperti ini ya Allah, sholatnya belum benar ya Allah. Saya itu sholat kalau nikmat darimu banyak, tetapi kenapa ibadah saya nuntut kepadamu ingin ini, ingin itu, berdoa ingin ini, ingin itu, menuntut aja hak, tetapi kewajiban saya itu lalai ya Allah.
Nah, kalau kita sudah mentafakuri kelalaian lalawara na ibadah orang, maka akan timbul al-haya, akan melahirkan haya, malu. Padahal dalam hadis apa? Al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Pokoknya mun jamaah ka era mah enggak. Eueuh iman gitu. Al-haya minal iman. Masya Allah ya karim Nabi ya. Nabi. Benar-benar itu mah Nabi imannya kan. Suatu ketika Nabi ya sedang duduk sama sahabat gini. Ini si betisnya ke nyengsat gitu. Langsung merah. Saking malu. Padahal kan betis mah enggak orat gitu ya. Tapi saking malunya langsung merah gitu. Makanya Nabi itu sangat pemalu. Ada yang punya barang sarung atau celana di atas mata kaki tapi sampai kena betis. Ya, sebetulnya kan ini hadisnya gini. Kata Nabi itu, jangan kalian rumbaikan sarungmu. Sarung menayen di urang mah beurnya gak ditu apa gamis sampai menutup mata kaki. Gitu. Kenapa ya Rasul gitu kan? Ya Rasul, aduh Masya Allah, kata Abu Bakar, aku terkadang suka lebih gitu. Kenapa kamu hai Abu Bakar? Karena dingin. Kata Rasul, kamu gak termasuk orang yang ini. Jadi yang dimaksud dikebawahkan itu bagaimana? Itu orang yang sombong. Jadi niatnya sombong. Kenapa dulu itu ketika baju lebih ke bawah itu apa celana itu dikebawahkan itu gaya gitu. Ini tuh logika kecil mah anak-anak muda kan celana itu suka diperosot-perosot gitu. Itu teh gaya tuh teh gayaan itu. Sombong. Nah itu walaupun nggak nyampe ke sini gitu. Hanya di sini kan yang pendek celananya lengkap perosotkan gitu. Sampai asa gaya gitu kelihatan dalam hati gitu. Nah gitu yang dimaksudnya. Maka kata Nabi, engkau tidak termasuk ini ya Rasul, ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin gitu. Jadi intinya sombong tuh. Nah kemudian supaya enggak sombong maka di atas mata kaki. Kemudian gimana sampai ke atas gitu. Setengah betis gitu. Ya iyalah gitu. Ya kalau menurut saya sih memang enggak, tadinya kan jangan ke sini tuh karena sombong gitu. Jadi di atas mata kaki gitu. Ini mencingkrang jadi sampai kalau hurtengnya. Hah? Oh, Michael Jackson segini. Yang itu? Iya, di atas mata kaki dia. Oh, dia pakai hadis tuh. Itu sebetulnya sombong ketika dingin kita dikebawahkan kan kalau di Arab itu kalau sudah dingin kan gitu. Jadi dikebawahkan supaya enggak terlalu dingin gitu. Enggak bukan sombong itu maksudnya. Gitu. Dan intinya kan kesombongan ini gitu. Yang tadi itu, penyakit hati itu. Nah, jadi kalau ya apapun jangan berlebihan lah. Apapun jangan berlebihan. Ya dalam hal ibadah pun jangan berlebihan. Ada sahabat geningan yang bertanya, wahai Ummul Mukminin Aisyah, gimana saum Rasul? Saum Rasul tiap apalagi bulan Rajab, bulan Syaban, hampir tiap hari. Kalau begitu saya tidak akan buka-buka. Setiap hari saya akan saum. Ketahuan sama Rasul, jangan. Likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya gitu. Ada seorang lagi, gimana tahajud Rasul? Wah, tahajud Rasul kadang-kadang saya sebelum pas bangun ya, gitu, lilir Rasul sedang sholat. Saya tidur lagi, lirir sholat lagi. Aku juga tidak akan tidur. Selamanya akan sholat tahajud gitu. Kata Rasul, jangan berlebihan. Apapun jangan berlebihan. Dalam ibadah pun dalam hal ibadah jangan berlebihan. Kita ibadah 24 jam di masjid. Janganlah. Ya perlu makan, perlu mandi, perlu usaha gitu. Saking hebatnya di masjid terusnya.
Kecuali kalau sudah tidak mendolimi lagi keluarga, udah dimapankan semuanya sok kan ini. Kalau sudah tidak mendolimi memang nggak teteh gitu nya. Mengenai 10 Ramadan terakhir itu kan, ini yang di sini gitu ya, ada orang yang pendapat bahwa 10 terakhir Ramadan itu yang makna dari mengikat pinggang itu sampai berhubungan dengan istri pun selama 10 hari itu di malam nggak boleh gitu. Kayak gitu. Jadi sampai malam pun nggak boleh berhubungan istri selama 10 hari itu gitu. Tujuannya dia mau itikaf gitu. Ya. Ya, kalau udah kalau sudah pemahaman ya silahkan aja. Nah tadinya memang kan tadi awal pun kan dikatakan kenapa adanya saum itu menahan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu terhadap istri. Tadinya sebulan pun, tapi kan nggak kuat. Kalau misalkan dia mau 10 hari terakhirnya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau berhubungan pun nggak, jangan disalahkan. Yang dimaksud itu kencangkan ikat pinggang itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah singset kan cikolot kan singset gitu ya. Atau sebenarnya kencangkan ikat pinggangmu gitu, maksudnya singset gitu. Harus tanginas gitu. Ya nggak apa-apa, memaknai itu bagus aja kalau kuat mah gitu. Ya. Dari situ dia. Kan itikafnya bolak-balik. Kalau itikaf bolak-balik mah ya haji ya. Jadi soalnya jadi wajib itu kan tanggal jawabnya. Itikaf itu nggak boleh keluar dari masjid. Iya. Apa namanya? Ya namanya itikaf ya. Tapi sebetulnya kalau namanya itikaf itu kan diam. Walaupun para ulama kan sepakat, walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya setengah jam, kalau dia niatnya itikaf segitu ya udah cukup. Tapi kalau sudah niatnya 10 hari saya itikaf, kecuali hajat yang benar-benar hajat, ya itu harus, berarti sudah nadar. Ya. Tapi kalau saya, ya Allah, saya itikaf selagi saya ada di masjid, cukup. Gitu. Tapi bagusnya gimana? Ya bagusnya ikutin Nabi lah. Kalau Nabi memang seperti itu. Kalau akhir-akhir 10 hari terakhir mah jarang ke rumah. Jarang pulang. Kecuali ada hajat-hajat, benar-benar hajat itu. Gitu. Baru pulang gitu. Di masjid aja gitu. Ya bagus lah gitu. Oke, jadi sekali lagi ya Mbak, ya dianturan. Enggak lah, kan itu kan kebutuhan. Jadi pulang untuk makan, setelah makan beres semuanya beres. Di bolongan. Tinggal nongkrong kan begini. Aisyah makan. Gitu. Nah, jadi kita itu harus tafakur. Itu tafakur ya 5 yang 5 tersebut ya. Jadi tafakur, ulang lagi, tafakur mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'annya ataupun ayat-ayat yang kauniyah. Maka akan timbul keyakinan, tawajuh dan yakin kepada Allah. Kita akan selalu menghadap kepada Allah, tidak akan berpaling dari Allah gitu, tawajuh itu. Ya. 1, mentafakuri ayat-ayat Allah, Quran dan yang ada di alam. Ya. Yang kedua, mentafakuri terhadap janji Allah. Maka akan adanya ragbah, adanya motivasi, himmah untuk melakukan sesuatu apapun. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Contoh misalkan ud'uni astajib lakum, itu kan janji Allah. Ud'uni astajib lakum, silahkan kalian berdoa maka aku akan mengabulkannya. Gitu. Jadi tidak mungkin ada doa kita tidak dikabulkan, tidak mungkin. Hanya waktu gitu yang menentukannya Allah. Kenapa? Karena Allah sayang pada kita. Gitu. Contoh, ya Allah,
kata engkau, ud'uni astajib lakum. Apapun doanya akan diijabah. Ya pasti diijabah, hanya belum tentu sesuai dengan keinginanmu ijabahnya. Contoh, ya Allah, aku ingin banyak uang, ingin kaya. Allah sudah tahu kita. Wah, bahaya kalau kamu kaya, siga korun ke, siga salabah nanti. Itu kan jadi kufur. Udah, jangan. Tapi aku akan ijabah doamu untuk anakmu. Anakmu yang kaya nanti, gitu. Tapi Pak Ustaz, selama jangan kalau lengit. Kalau lengit. Kalau lengit. Kenapa waktu tadi dijabah? Jadi di kita itu kayaknya gini. Jadi konsepnya ketika ijabah itu harus sesuai dengan keinginan kita. Itu baru diijabah. Kalau tidak keinginan kita belum diijabah. Padahal gini, misalkan contoh. Pagi-pagi itu, ya Allah, semoga hari ini rezekinya ya baguslah, jualannya laku ya Allah. Kita doanya sungguh-sungguh. Ternyata jualannya biasa-biasa aja. Ya Allah, kok katamu engkau udah janji akan mengijabah, tapi kok jualan aku enggak laku. Kata siapa enggak diijabah? Gini, dalam Lauhil Mahfuz mungkin saja kita itu akan doa barusan itu diijabah oleh Allah, akan laku. Okelah batinnya 1 juta misalkan. Tapi dalam Lauhil Mahfuz kalian itu, si orang tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah akan celaka mengeluarkan uang 3 juta misalkan. Mengeluarkan uang 3 juta. Kata Allah, udah yang labanya 1 juta itu enggak, yang secukupnya seginilah. Nah, enggak jadi itu celakanya. Dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena doa kita tadi ingin diberi rezeki, gitu. Dicabut oleh Allah musibahnya. Kan tadi dapatnya 1 juta, mengeluarkan 3 juta, kan rugi-rugi. Daripada sekarang rugi, udah nggak jadi yang 1 juta labanya sekarang, tapi dicabut yang celaka yang mengeluarkan 3 juta gitu. Nah itu tuh nggak tahu kita mah, gitu. Kadang-kadang kan gini, katanya dalam Al-Quran janji Allah nih, ketika kita sedekah 1, maka seolah-olah menanam 1 biji akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 biji. Berarti 1 kali sedekah kita akan dibalas dengan 700 kali lipat. Gendingan saya sedekah dibalas dengan 700 kali. Mungkin kayak tadi. Atau nanti dikalkulasikan oleh Allah untuk anak cucu kita. Kan kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Tapi dah kita masuk tahu tianya gitu. Jadi kita seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah gitu. Jadi lamun kieu teh kieu. Coba bayangkan oleh kita. Kalau setiap orang itu berdoa, kemudian diijabah sesuai dengan keinginannya semuanya, itu bahaya hidup itu. So, sekarang calon presiden ayat 5-an ngadoa kabeh yang menang. Kemacam gitu bayangkan. Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin semuanya sesuai dengan keinginan apa yang dia ucapkan gitu. Tapi yang diijabah sesuai dengan ucapannya 1 gitu. Padahal semuanya itu pasti ngedoanya ingin menang. Gitu. Bayangkan gitu. Ketika kita misalkan berdoa, hampir semua orang ingin kaya. Ngadoa kan? Ku Allah diijabah kabeh beunghar, ada bakal mah bisa hirup atuh. Moal aya anu daek nyangkut ke petani, enggak mungkin aya dagang ku kelilingan arieur. Itu kan untuk kemaslahatan. Allah itu mengijabah itu untuk kemaslahatan. Atuh Pak Ustaz, ari kahayang mah abdi nu diijabahna nu beungharna batur miskin kabeh oge da kitu. Semuanya kan keinginan gitu, hanya Allah yang mengatur gitu. Dan kita mah loba protes kalau teh hujan, hayo we hujan, tuh seberapa hari untuk kita itu suka protes saja ke Allah teh. Padahal Allah lebih tahu ini diperlukan untuk alam. Mungkin saja ke depan itu panasnya mentereng sehingga disiapkan oleh Allah air.
cadangan. Kan kita masak protes wae gitu. Ih, ti suku hujan tiris. Ada gawe tuh. Gitu. Gece kalau nah kita kan gitu ya. Nah, jadi ketika Allah sudah janji, kita motivasi. Pasti diijabah oleh Allah, pasti. Hanya ijabahna Allah itu beda-beda, mungkin saja sesuai dengan keinginan kita, mungkin dialihkan oleh Allah menjadi penolak bala atau kepada anak kita, cucu kita dan seterusnya. Jadi kita bisa gini tuh mungkin ini hasil doa orang tua kita. Bukan lain mungkin lagi, pastilah. Pasti ada andil orang tua doanya, jerih payahnya. Kita bisa gini teh. Ya, betul. Ya. Pahala doa yang enggak diijabah. Itu kan ulama yang sudah mukasyafah seperti itu. Nanti kalau didohirkan pahala, kalau doa enggak langsung dikasihkan di dunia, nanti di akhirat itu semua orang ingin berdoa dan tidak mau diijabah. Nanti di akhirat akan gitu, ya Allah, mun dulu teh semuanya enggak diijabah untuk di sini. Kalau dulu kata Allah ingin jadi ijabah, ya yang di akhirat itu. Kenapa? Karena belum tahu kita pahalanya di akhirat. Makanya kenapa ulama-ulama itu berdoa itu bukan untuk diijabah, tapi apa? Ibadah. Karena Allah menyebutkan untuk ibadah, kan ud'uni itu perintahan. Al aslu fil amri lil wujub, kan asal perintahan itu hukumnya wajib. Maka aku itu berdoa itu karena aku satu merasa memang aku butuh ke Allah. Berarti kita menghormat kepada Allah, tahiyat kepada Allah, gitu. Yang kedua ini perintahan Allah, ketika perintahan buat ibadah. Kalau ibadah kasih di pahala, gitu. Jadi doa itu para ulama itu dijadikan doa itu jadi ibadah, bukan ingin dikabul gitu. Makanya doanya itu segala rupa dibaca gitu. Kenapa? Karena ibadah gitu. Kenapa? Ad-du'a salahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otakna ibadah, otak. Mukhul itu polo anjing bahasa Sunda mah. Doa itu polona ibadah, polo itu naon tuh? Otak. CPU na ibadah gitu. Ya, jadi doa itu masya Allah untuk orang mukmin itu bukan ingin diijabah aja, ibadah. Makanya karena ibadah maka harus etika. Nggak doa menteri pakai etika. Itu maaf, misalkan sambil gini. Kayak ini doa itu kan ibadah, harus ada etika dong gitu. Kesangenahna nih. Ayo ini. Jika kalau orang sedang ada teh papa hari gitu, ya Allah gitu. Ada etika lah gitu. Ini beribadah lo ke Allah, memohon ke Allah, kita merasa kita butuh Allah, menghargai Allah sebagai Tuhan kita gitu. Nah itu ya bagusnya. Jadi kita janji Allah gitu. Kemudian kita tafakur terhadap ancaman-ancaman Allah. Maka kalau kita tafakur terhadap ancaman-ancaman Allah, maka akan timbul rohbah tadi, khauf, ada rasa takut, khauf, rohbah. Ya. Kalau kita sudah nggak ada ketakutan, orang-orang kafir Quraisy atau orang Yahudi, Muhammad kalau kamu benar, mana siksanya? Turunkan, gitu, gaya kan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa? Karena enggak takut gitu. Karena kalau sudah tidak takut, ya gitu. Nantang ke Allah. Kalau sudah disiksa baru, waihaka, celakalah kami. Ini karena kelalaian kami gitu. Kalau sudah dikasih. Nah, yang kelimanya, yang terakhir adalah taksirin nafsi. Apa? Nah tadi itu lalawara teh bae lalawara napakuran lalawarana diri. Asa bau hangit naon ya?
bisi ya teu. Lalaina menyepelekannya diri gitu dalam ibadat ya Allah gitu. Asawe gitu. Makanya kalau orang-orang yang hebat itu ibadah tuh sungguh-sungguh. Kalau kita Masya Allah ya Karim ya, kalau saya itu lihat Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar itu kalau mendengar adzan itu bahagia. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memanggilku. Hatinya tuh ingin ketemu sama Allah tuh, bahagia. Allah alhamdulillah gitu. Nah itu karena mahabbah tadi. Karena cinta. Sudah memanggil orang yang mencintai dan yang dicintai. Semangat. Makanya benar-benar pakaiannya mandi dulu. Wah. Beda dengan karakter Umar. Kalau adzan apa? Nangis, gemetar, takut. Ya Allah, aku takut tidak sesuai dengan apa keinginanmu. Ekspektasimu. Aku takut ya Allah, aku nggak bisa ya Allah. Itu Umar. Kalau kita mendengar adzan, Abu Bakar, Umar. Itu ya asa ulah papa hariting lah. Nah itu hati ya, yang diolah itu hati. Kalau benar-benar udah mahabbah tadi atau khauf yang tadi Umar khauf. Kalau mahabbah cinta Abu Bakar tuh. Kalau kita tengah-tengah lah lumayan lah. Yang penting masih kena nyimponan lah gitu. Oh iya siap. Walaupun hatinya enggak seperti itu ya enggak jadi masalah lah. Mudah-mudahan. Ya jadi harus tafakuran oleh kita. Ya Allah gitu. Tapi jangan hati-hati jangan tafakur yang maksiat. Mentafakuri yang maksiat. Contoh misalkan anu ngalangkung herang, tafakur Masya Allah, ciptaan Allah ya gitu, tuluy udah gitu. Jangan mentafakuri gitu ya, yang maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma